Matematika. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas cara penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Ada 3 cara yang akan kita bahas. Silahkan disimak dengan baik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kita masuk ke pembahasannya. Kita akan mulai dengan cara yang pertama. Perhatikan soalnya. 2/1/7 ditambah 3/4. Nah, ini adalah pecahan campuran dan pecahan biasa. Pecahan campurannya yaitu 2/1/7, di mana di sini terdapat bilangan bulat dan pecahan sehingga disebut dengan pecahan campuran. Nah, untuk 3/4 ini merupakan pecahan biasa. Untuk cara yang pertama ini kita menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara untuk bilangan bulatnya kita turunkan saja 2-nya, kemudian kita kali silang pembilang dan penyebut. Kita mulai dari 1 dikali 4, jadi dikali silang seperti ini ya. 1 dikali 4 sama dengan 4, kemudian ditambah, kita kali silang juga 3 dikali 7, hasilnya sama dengan 21. Nah, untuk penyebutnya atau di bawah, ini kita kalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 4 dikali 7, hasilnya sama dengan 28. Nah, jika sudah seperti ini, kita turunkan kembali 2-nya. Selanjutnya kita jumlahkan 4 ditambah 21 sama dengan 25/28. Karena di sini penyebutnya 28. Maka hasilnya adalah 25/28. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu menggunakan cara cepat. Masuk ke contoh yang kedua, menggunakan cara yang kedua. Perhatikan soalnya. 2/5 ditambah 2/1/4. Ini merupakan pecahan biasa dan 2/1/4 adalah pecahan campuran. Caranya masih hampir sama, yaitu kita turunkan angka 2-nya atau bilangan bulatnya. Selanjutnya kita pisahkan pecahannya, yaitu 2/5 ditambah 1/4. Kemudian turunkan 2-nya ditambah. Untuk cara yang kedua, kita akan mencari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 5 dan 4. Kita akan cari KPK-nya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita akan mencari kelipatan 4 dan juga kelipatan 5. Kita mulai dari kelipatan 5. Kelipatan 5 berarti penjumlahan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian 10 tambahkan lagi dengan 5 menjadi 15. 15 ditambahkan lagi 5 menjadi 20. Kita berhenti sampai di sini dulu. Selanjutnya kita cari kelipatan 4. Berarti kelipatan 4 itu penjumlahan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambahkan dengan 4 sehingga hasilnya menjadi 20. Perhatikan di sini sudah ada kelipatan yang sama, yaitu 20. Maka sudah kita temukan KPK-nya adalah 20. Selanjutnya untuk penyebutnya kita ganti menjadi per 20. Nah, per 5 ini ganti menjadi per 20, ditambah per 4 ini juga ganti menjadi per 20. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bagi 20 dibagi 5, ke bawahnya ya, 20 dibagi 5 dikali 2. Nah, berikutnya untuk bagian kedua berarti bagian 1/4. 20 dibagi 4 dikali 1. Sudah, kita hitung. 2-nya turunkan, kemudian dihitung 20 dibagi 5 sama dengan 4. Selanjutnya 4 dikali 2 sama dengan 8/20. Bawahnya tetap per 20 ya. Kemudian ditambah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian 5 dikalikan 1 tetap 5. Menjadi 5/20. Selanjutnya kita hitung, 2-nya diturunkan. Jumlahkan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Bawahnya tetap per 20. Jika sudah seperti ini tinggal dipindahkan saja, hasilnya menjadi
2, 13 per 20. Nah, ini adalah cara yang kedua. Kita masuk ke cara yang ketiga dengan soal yang berbeda ya. 1, 2 per 3 ditambah 5 per 6. Nah, untuk cara yang ketiga ini, pecahan campurannya kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Cara mengubahnya adalah kita kalikan dari bawah. Dari bawah terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 1 ditambah 2. Kemudian bawahnya di sini per 3, maka di sini juga per 3. Ditambah, di sini sudah merupakan pecahan biasa, jadi tinggal dipindahkan saja 5 per 6. Kita hitung, 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5, menjadi 5 per 3, ditambah 5 per 6. Perhatikan, di sini sudah sama-sama menjadi pecahan biasa. Jika sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, selanjutnya kita akan cari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 3 dan juga 6. Kita mulai dengan kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti penjumlahan 3. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Perhatikan, sudah langsung bisa kita temukan kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK-nya, yaitu 6. Sama-sama ada angka 6. Maka kita ubah per 3 ini, kita ubah menjadi per 6. Kemudian ditambah, di sini sudah per 6 berarti tetap saja per 6. Berikutnya sama seperti yang kedua tadi, kita bagi ke bawah ke penyebutnya. 6 dibagi 3 dikali 5. Kemudian bagian kedua, bagian 5 per 6, dari bawah ke bawah, 6 dibagi 6 dikali 5. Jika sudah, kita hitung. 6 dibagi 3 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10, kemudian bawahnya per 6. Ditambah, hitung bagian kedua, 6 dibagi 6 sama dengan 1, kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. Menjadi 5 per 6. Perhatikan penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan bagian atasnya saja, yaitu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Untuk penyebutnya tetap per 6. Penyebutnya jangan dijumlah ya. Untuk yang kedua juga tadi sama ya, penyebutnya tidak dijumlahkan. Perhatikan di sini, hasilnya menjadi 15 per 6. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita akan sederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita bagi 15 dibagi 6. 15 dibagi 6 bisa berapa? Bisa 2 ya. Kenapa tidak 3? Kalau 3 dikali 6 itu sudah 18, jadi sudah lebih. Maka yang mendekati 15 adalah 2, yaitu 2 dikali 6. Nah, perhatikan 15 dibagi 6 tadi adalah 2. 2 dikali 6, 12. Berarti masih ada sisa 3 ya. Untuk sisa 3-nya kita letakkan di atas menjadi pembilang. Kemudian untuk bawahnya atau penyebutnya kita pindahkan yang bagian per 6. Sehingga hasilnya menjadi 23 per 6. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu cara menghitung penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ada 3 cara yang sudah kita bahas. Kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih mudah untuk kalian pahami. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.